Saya Bang Jo, ini cerita saya. Tadi yang nggak disebut, saya ini mahasiswa ilmu politik, Mas. Jadi memang sosial politik, itu urusan saya. Cemen ya, cemen. Ya kan. Lagi ini memang lini saya banget lah. Cocok. Iya. Pernah ketiduran pas rapat nggak? Pernah. Pas gajian DPRD itu besar atau enggak? Besar. Kok ragu-ragu besar ya? Besar. Oke, berarti nggak usah ditambah ya? Nggak usah, proposalnya udah banyak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Kata Bang Jo. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang kembali nih di acara Kata Bang Jo ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku, Rani, selaku moderator yang akan menemani kalian semua selama acara berlangsung. Oke, setelah berbicara banyak nih ya soal keadilan dan integritas gender kemarin, hari ini kita akan masuk ke satu tema yang tidak kalah penting nih teman-teman, yaitu Gen Z bicara sosial dan politik dengan tema suara baru, cara baru. Oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi cerita Bang Jo. Pembicara kita kali ini tidak hanya hadir sebagai anggota DPRD nih teman-teman, tetapi juga sebagai sosok yang sangat memahami dinamika sosial politik grassroots, mulai dari pengalaman sebagai aktivis, pengusaha muda hingga legislator. Betul Bang Jo? Betul sekali. Betul, oke. Beliau ini akan berbicara tentang pentingnya politik yang menyentuh rakyat. Bukan hanya politik elektoral, tetapi tentang perlunya wakil rakyat yang hadir di dunia nyata dan dunia digital pastinya, bukan sekedar di spanduk kampanye. Oke, langsung saja kita sudah bersama Bang Jo-nya ya. Kita lanjutkan ke sesi cerita Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerita Bang Jo akan mengangkat tema Gen Z bicara sosial politik, bahwa suara baru, cara baru. Waktu zaman saya masuk dunia politik dahulu, semua itu serba langsung. Mulai dari turun lapangan, kita ketok pintu, warga satu persatu kita datangin, duduk di tikar bareng-bareng, ngobrol sambil minum kopi. Itu dahulu cara kami membangun kepercayaan kepada warga. Tetapi hari ini cara itu sudah berubah. Saat ini satu video 30 detik saja itu bisa menjangkau ribuan orang. Bahkan ribuan ruang. Satu unggahan saja bisa menghidupkan percakapan sensasional, kelas nasional bahkan kelas dunia. Nah di sini Gen Z seyogyanya hadir bukan sekedar menjadi penonton, tapi juga menjadi pencipta narasi. Gen Z akan jadi 60% dari penduduk usia produktif Indonesia pada 2030. Ini bukan angka kecil, itu artinya Gen Z akan menggerakkan ekonomi, budaya, sosial, politik, dan mungkin juga sejarah arah bangsa ke depan. Gen Z juga perlu sadar bahwa Gen Z ini adalah generasi paling melek digital. Kita tumbuh di dalam satu buah kosakata baru, yaitu namanya algoritma. Di mana di eranya saya mungkin sudah ada tapi belum terdengar mengenai algoritma. Tetapi juga perlu diingat kali ini menghadapi disinformasi itu adalah risiko yang paling tinggi dihadapi oleh Gen Z saat ini. Kejenuhan politik, bahkan rasa apatis karena sering tidak dilibatkan. Nah, penting nih untuk kalian bisa gerak. Kalian bisa bersuara lewat media sosial, contohnya semisal kampanye lewat hashtag. Seperti hashtag Indonesia Gelap, hashtag Reformasi Diskorupsi, hashtag Tolak Omnibus Law, atau petisi-petisi lain yang kalian gerakan untuk mengguncangkan wacana nasional. Bahkan sebelum media-media arus utama menulisnya.
Jadi kita bisa berkolaborasi bareng nih di parlemen, kami menyusun perda, tapi di tangan Gen Z kalian karena tagar bisa menyebar lebih cepat dan lebih kuat dari keputusan politik, itu bisa juga untuk mengedukasi masyarakat. Namun saya tahu jika energi besar ini tidak dijembatani, maka aksi nyata semua bisa berhenti di layar. Aktivisme digital tanpa keberlanjutan akan terlihat aktif, tapi tanpa dampak struktural yang konkret. Maka disinilah peran legislatif. Tidak cukup hanya menunggu demo di pagar kantor DPRD, kami harus turun. Tapi kali ini bukan sekedar ke pasar, ke lapangan, ke warung-warung, tapi kita akan ke ruang-ruang digital, ke komunitas-komunitas, dan ke tongkrongan-tongkrongan anak muda yang banyak berpikir dan berbuat. Dunia sudah berubah, cara menyampaikannya, pendapat juga sudah berubah. Dan politisi pun harus ikut berubah. Saya masuk politik mungkin sebelum TikTok seperti sekarang. Tapi saya belajar bahwa kalau tidak belajar bahasa zaman now, kata orang anak muda sekarang, maka kita akan ketinggalan zaman. Anak muda hari ini tidak butuh janji manis. Mereka butuh ruang untuk didengarkan dan dilibatkan secara nyata. Butuh wakil yang tidak hanya datang 5 tahun sekali, tapi yang hadir saat gagasan mereka ingin dijalankan. Gen Z bukan sekedar pengguna media sosial. Mereka adalah pembuat sejarah sosial. Dan sejarah baru tidak ditulis oleh mereka yang diam, tapi oleh mereka yang berani berbicara, berani bergerak, dan berani berkolaborasi. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang tahu segalanya, tapi sebagai wakil rakyat yang ingin membuka ruang, bukan untuk ceramah, tapi untuk mendengar, berjalan bersama, belajar bersama, dan karena perubahan hari ini tidak cukup untuk ditonton, harus kita kerjakan bersama-sama. Saya Bang Jo, ini cerita saya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk cerita Bang Jo. Oke. Cerita Bang Jo hari ini tidak kalah insightful ya dari kemarin teman-teman. Apalagi sangat related nih bagi Gen Z yang udah banyak mengenal digital. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi kursi dua pandang. Dan kali ini kita akan mendengar suara dari generasi muda yang sudah lama bergerak di jalur aktivisme. Dan beliau merupakan Ketua Bidang PTKP di HMI Kisip Brawijaya yang akan membagikan perspektifnya soal apa sih yang dirasakan anak muda terhadap politik hari ini, tentang kejenuhan, harapan, atau bahkan strategi bertahan di tengah sistem yang sering mengecewakan. Oke, kita langsung sambut saja Kak Fatir. Kayaknya backgroundnya keren banget nih ya. Udah sohib lagi sama Bang Jo. Oh, sohib banget. Oke, mari kita langsung saja masuk ke sesi kursi dua pandang. Mas Fatir, kita lagi bahas Siap. mengenai peran Gen Z, apalagi sekarang ini udah ada Gen Alpha. Terkait mengenai perkembangan dunia politik, bahwa semua ini kan sudah berubah. Menurut pandangan Mas Fatir, gimana? Ini langsung ditanya ya Mas. Langsung. Aku kaget banget. Iya kan? Lagi ini memang lini saya banget lah. Cocok. Iya. Tadi yang nggak disebut, saya ini mahasiswa ilmu politik Mas. Jadi Oke. memang sosial politik, itu urusan saya. Cemen ya, cemen. Kelar itu. Jadi kalau untuk urusan Gen Alpha Mas, Gen Alpha ini kan akan jadi pemilih pemula Pemilih pemula. di 2029. Yang aku yakin di 2024 kemarin itu trennya akan berubah. Oke. Karena pasti demand side-nya untuk kemarin 2024 itu bakal ngelihat teman-teman Gen Z. Ya. Karena secara demografi pun lebih banyak anak muda memilih dibanding umur yang tua. Oke. Gitu, dalam posisi kemarin. Di 2029 nanti aku yakin akan ada perubahan tren. Oke. Perubahan tren antara Gen Alpha menjadi pemilih pemula dibanding Gen Z. Oke. Nah, kalau aku nanya balik gitu Mas. Oke. Dari Mas Jo, dari Bang Jo, gimana nih untuk menghadapi perubahan tren dari Gen Z ke Gen Alpha? Atau dari waktu ngadepin Gen Z dulu deh kemarin Oke. di 2024, itu dari Bang Jo gimana? Kalau perubahan itu kan sudah pasti ya.
Cuman bagaimana kita bisa beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Jadi tantangan ke depan ini tantangan yang cukup berbahaya sebenarnya buat generasi saya ya, generasi yang lahir mungkin di era 80-an. Bahwa yang dianggap sama generasi saya itu kan politik ya gini caranya. Tapi sekarang kan berubah gitu ya. Bahwa ruang-ruang diskusi bukan lagi ada di jalan-jalan, warung kopi, tapi sudah muncul ke dalam ruang-ruang media, di mana kekuasaan media itu mungkin sekarang sudah menguasai 80% kehidupan seseorang. Bahwa orang mau tidur scrolling, mau kerja scrolling dulu, mau ngopi scrolling juga, makan sekarang scrolling, semua scrolling. Jadi tantangan ke depan mungkin pola perilaku dalam menjalankan satu buah politik praktis tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Tapi menggunakan cara-cara baru dengan mengikuti cara bagaimana Gen Z itu berkomunikasi. Kalau dulu saya rasa kita hand to hand ngobrol mengenai politik, tapi sekarang dengan video hanya 30 detik itu bisa langsung masuk ke dalam ruang-ruang yang mungkin sangat-sangat private, tapi mereka bisa memahami dan mendengar. Contohnya banyak sekali viral statement yang masuk dan menjadi satu buah satu buah belief gitu loh. Karena yang sekarang viral itu dianggap belief dulu, masalah itu benar atau enggak next step gitu. Makanya banyak sekali politik-politik dari sekian banyak gubernur, dari sejak wali kota, dari sekian banyak DPRD, saya rasa masih sedikit orang yang memanfaatkan itu gitu. Jadi kalau aku ngerasanya Mas, berarti memang Bang Jo ini udah beralih untuk melihat demand dari anak-anak muda. Betul. Karena aku ngelihat beberapa untuk di generasi Bang Jo ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa penolakan terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh generasiku Mas. Ya. Gitu. Jadi memang walaupun ini harusnya aku bisa bilang waktunya generasiku ambil alih. Oke. Tapi di luar hal itu Bang, cuma kan kalau misalkan teman-teman pejabat publik hari ini tidak mengikuti demand-demand dari, kita kan berdemokrasi. Ya betul. Pemilih terbanyak ya itu ngeliat demand tersebut. Gitu. Ya. Pemilih median itu yang pasti menang gitu. Betul. Sejak kapan Bang Jo sadar kalau misalkan memang itu sudah menjadi demand dari untuk menjadi pejabat publik, untuk mengayomi anak muda, itu sejak kapan Bang? Semenjak saya terpilih kemarin di 2024, saya pikir pergerakan itu sudah berubah. Dan percepatan informasi yang sekarang dimiliki oleh Gen Z dan Gen Alpha, itu membuat semuanya berubah. Bahkan sebelum media mainstream itu mengumumkan sesuatu, semuanya itu sudah tersedia di media sosial. That's why saya juga melihat banyak sekali tokoh-tokoh politik yang sekarang menggunakan sosial media menjadi satu gerakan politik mereka. Contohnya mungkin KDM, orang mungkin tidak melihat, kalau dulu mungkin dianggap skeptis, cuma pencitraan. Ya, dulu kan dibilangnya cuma pencitraan. Tapi kalau sekarang ini kan, ini sudah suatu kewajiban. Karena demand 2029 nanti, atau mungkin 2031, diperpanjang 2 tahun, itu pemilihnya adalah majority, mungkin di atas 50% itu adalah Gen Alpha dan Gen Z. Jadi kita harus berkomunikasi dengan cara mereka, supaya transformasi politik ini bisa terjadi. Kalau tadi mau take over, nah sekarang bagaimana kita berkolaborasi sehingga, saya bilang bukan take over tapi bridging sebenarnya, mengantarkan teman-teman Gen Z bisa berkolaborasi untuk menata kota sama-sama, seperti itu. Tapi buat teman-teman politik lama, kalau ketinggalan ya endgame itu. Siap. Kalau misalkan di kita Bang, kita ini kan anak muda ngelihat sosial politik, apalagi khususnya gerakan. Yeah. Karena aku kan kebetulan aku ada di HMI hari ini, mengabdi di HMI hari ini memang tetap fokusnya gerakan. Karena memang HMI ini memang organisasi perjuangan. Yep. HMI dilahirkan untuk berjuang gitu Bang.
Kalau semisalkan hari ini HMI itu tidak berjuang, berarti ya mati aja HMI gitu. Oke. Makanya hari ini yang kita coba perjuangkan, kita juga harus beradaptasi dengan zaman yang ada. Kita nggak melulu bicara untuk turun ke jalan, kita nggak melulu untuk boykot dan lain-lain. Kita banyak yang bisa kita lakukan dengan hal digital juga. Gitu. Oke. Persebaran di HMI kita juga mulai melihat itu ketika kita bisa menggunakan media, memanfaatkan media dengan baik. Oke. Nah, kita bergerak itu atas dasar organisasi independensi organisatoris. Oke. Di HMI ada yang namanya independensi organisatoris dan independensi etis, Mas. Independensi etis itu, Bang, itu adalah ketika kita itu punya stand kita sendiri. Dan ada independensi organisatoris, yaitu gabungan dari seluruh independensi etis. Gitu. Oke. Jadi kita bergerak atas keputusan organisasi kita juga. Oke. Karena kemerdekaan kita digabung itu menjadi sebuah independensi organisatoris. Ya. Makanya HMI hari ini masih bergerak, masih berjuang untuk rakyat. Salah satunya ya itu memang nilai organisasi kita, gitu Bang. Jadi kalau misalkan ya kalau dulu founderku atau misalkan Lafran Pane atau siapapun itu ada Mas Bahlil, Bang Bahlil gitu, misalkan Bang turun ke jalan dan lain-lain gitu. Cuma kan di zaman mereka dulu belum ada handphone, misalkan sosial media dan lain-lain. Sekarang kan kalau kita udah ada, kalau kita tidak menggunakan atau memasifikasi propaganda di sana juga, kita yang ketinggalan zaman. Betul. Apalagi sulitnya melawan buzzer hari ini. Oke. Itu kan kalau dari bagian kita gitu. Iya. Melawan buzzer, melawan isu-isu yang wah ini dipelintir-pelintir sana sini nih, ini agak susah gitu. Otomatis ya kita harus melakukan perjuangan juga dengan membenarkan yang salah gitu. Ada hal disinformasi ya kita benarkan. Kita juga bantu masifikasi dan lain-lain. Karena persebaran media itu jauh lebih cepat hari ini, Bang. Betul. Dibanding kita harus ngomong satu persatu dan lain-lain. Pasti pun jarkoman ketika kita mengadakan aksi di jalan, itu pasti lewat sosial media juga hari ini. Kalau dulu kan pasti, aku nggak tahu dulu gimana ya Mas. Takutnya kan pakai walkie-talkie apa aku nggak ngerti. Gitu. Oke. Cuma kan kalau yang pasti itu kan pasti ada hubungan antara omongan satu sama lain gitu. Cuman kalau kita lebih cepat pastinya untuk melakukan hal tersebut gitu. Sebenarnya sama sih, sama yang tadi diceritakan Mas Fatir adalah sudah kita lakukan di eranya saya waktu 97-98 saya terjun di jalan terkait isu mengenai reformasi saat itu yang terjadi. Saat itu saya kuliah di Trisakti. Saya angkatan 97 dan kebetulan saya masuk di BEM dan saya masuk di Satgas dan kami terlibat turunnya Trisakti ke jalan. Dan di saat itu memang benar pakai HT, belum ada handphone. Jadi kita menggunakan komunikasi itu memang sangat minim dan informasi yang diserap itu menunggu saat itu adalah TVRI, RCTI, SCTV mungkin, belum ada yang lain-lain. Di tahun 97-98 kita bergerak turun ke bawah menyuarakan aspirasi masyarakat mengenai perubahan transformasi. Sayangnya memang itu dia, perubahannya beda, zamannya sudah beda. Kalau dulu orang yang menggunakan kamera itu adalah benar-benar mereka adalah fotografer. Tidak semua orang bisa pegang handphone dan saat itu saya masih menggunakan pager, Mas. Mungkin pernah lihat nggak pager? Nggak pernah kan? Kebetulan belum lahir. Belum lahir kayaknya. Belum ketemu kayaknya orang tuanya. Nggak nyampe. Iya pada saat itu waktu kita turun ke jalan mengikuti periode-periode 97 atau 11-12 Mei Trisakti saya turun ke jalan dan juga saya sempat ikut ke DPR RI waktu itu dan berenang di kolam tersebut. Setelah itu pun masih kita lanjutkan ada tragedi Semanggi. Oh, tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi. Kita juga ikut juga. Artinya kita mengalami satu buah pergolakan mengenai pergerakan tadi itu digerakkan oleh satu semangat reformasi. Saat itu mungkin esensinya sudah berjalan, tapi sekarang kan zamannya sudah berbeda ya mungkin ya dengan zamannya sekarang. Dulu kita benar-benar mengalami bahwa Indonesia itu dengan semua teman-teman itu kompak untuk bagaimana Indonesia ini bisa berubah. Nah di zaman era sekarang mungkin kalau zaman dulu sudah ada kamera, kayaknya dulu tuh handphone ada kameranya itu belum ada. Belum ada kamera. Motorola belum ada. Motorola belum ada. Jadi saya masih pakai Nokia pisang yang layarnya hitam putih. Yang kanannya ada signal, yang kirinya ada baterai dan suaranya masih polifonik.
Jadi kalau komunikasi masih harus SMS, belum ada WhatsApp dan lain-lain. Jadi itu di generasinya saya. Mungkin saya sudah pernah mengalami SMA, saya pegang pager. Nah, bergerak lagi di era sekarang, semua era itu kan berubah. Makanya saya bilang Gen Z dan Gen Alpha ini akan merubah sejarah. Cara berpolitik zaman dulu tidak bisa lagi digunakan dengan cara berpolitik saat ini. Makanya itu yang saya lakukan sekarang, terus belajar, terus mengasah sosial politik saya sehingga saya bisa memahami dan mengetahui apa sih yang dipengen oleh Gen Alpha dan Gen Z. Tapi kalau secara aktivisme di zaman itu, bedanya sama di zaman ini tuh udah pasti kan secara media. Secara media. Secara betul. media, secara digital tuh udah berbeda. Betul. Gitu. Nah, bahkan berarti nggak ada kamera gitu-gitu ya Mas? Nggak ada. Jadi kamera tuh bener-bener dulu pakai ASA 20, ASA 30. Jadi mereka harus pakai masukin dulu filmnya baru bisa foto. Dan orang pegang foto itu sesuatu yang mungkin dibilang mahal gitu loh. Bahkan di zaman itu aku nggak bisa moto Mas. Nggak bisa ya? Iya, belum lahir soalnya. Jadi Tapi seru. Nggak pernah kan dulu ngalamin pakai kalau odol pernah. odol pernah. sudah pernah diculik? Culik belum. Oke. Culik belum. Kita ya itu sesi lain lah. Iya. Jadi kita benar-benar merasakan ditembak dengan peluru yang katanya peluru karet, tapi ternyata kita berhasil mengumpulkan peluru tajam dan situasi mencekam, gelap. Tapi anehnya semangat euforia anak-anak muda saat itu walaupun diberondong dengan peluru tajam, kita bergerak. Kita bergerak maju ya membuat bom-bom molotov, melawan lah pastinya. Karena mereka menembaknya tepat ke arah kampus dan triggernya adalah memang Trisakti seperti itu. Tadi untuk kembali pertanyaan Bang Jo untuk masalah Gen Alpha ini. Karena kan kebetulan itu bukan gen aku juga ya. Aku ada di Gen Z kebetulan. Cuma pasti ada perubahan tren aku ngerasanya untuk hal ini. Tapi kalau aku melihat Gen Alpha tidak akan atau signifikansinya itu aku belum lihat akan sesignifikan apa perubahannya dibanding Gen Z, Gen Z gitu. Jadi kalau misalkan melihat nanti konturnya di 2029, aku harap itu bisa jadi tes ombak gitu untuk kita melihat. Gitu. Betul. Gimana Gen Alpha itu dalam menentukan pilihannya saat pemilu itu ditentukan apa? Apakah masih ditentukan oleh misalkan apa ya kita serangan fajar gitu, apakah masih ada seperti itu? Cuma kan aku yakin kurang lebih ini pribadi cerita teman-temanku ya Mas. Aku kan kebetulan kemarin itu pemilih pertama kali. Pemilih pertama kali itu kemarin. Jadi banyak teman-temanku cerita dapat serangan fajar tapi nggak dicoblos yang ngasih serangan fajar. Jadi apakah itu akan tetap efektif kita nggak tahu untuk ke depannya. Coba mungkin kita bisa lihat ke depannya untuk hal itu ya Mas. Iya Nah, betul. Tapi kalau untuk Gen Alpha ini, apa udah coba ditanggulangi preventif untuk melihat bagaimana caranya melihat itu Mas? Atau misalkan melihat itu di 2029 lagi, semisal Bang Jo nanti maju lagi gitu. Kalau saya melihat sih Gen Alpha dan Gen Z ini melihat lebih ke what they see gitu ya, apa yang mereka lihat. Sama seperti mungkin fenomena KDM ya, kita lihat bahwa orang nggak melihat dia bekerja seperti apa, bagaimana sehari-hari, tapi mereka mengcapture adalah bagaimana sosial medianya hidup terus. Karena sekarang ya itu tadi ada satu sisi kelemahan dan ada satu kelebihan. Kelebihannya adalah si Gen Z ini bisa melihat, mengcapture bahwa orang ini kerja kalau sosial medianya kerja. Iya. Orang ini nggak kerja kalau sosial medianya diem gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu bisa disinformasi kan. Tapi ya itu menjadi patokan gitu loh. Bahwa hari-hari ini kita itu dinilai bekerja setelah aktivasi sosial media kita bekerja. Contohnya di Malang yang kemarin cukup heboh adalah kita mengeluarkan perda mengenai 15 juta yang diberikan kepada UMKM. Kita sudah lalu kemudian muncul sosial media tuh yang mengatakan bahwa kita ini kerjanya nggak benar DPRD, lalu kemudian kok bisa-bisanya UMKM itu dikasih 15 juta segala macam, gimana mereka mau hidup. Nah, kerja kita ini nggak didengar sama masyarakat. Tapi video 30 detik
Ini saya tiba-tiba si A ngirim, si B ngirim, si C ngirim, bahkan orang dari Jakarta ngirim, bener tah ini di Malang, bener tah di Malang. Jadi kekuatan Perda sama kekuatan hashtag dan penyebaran sosial media itu kalah. Dan for your information, kalau sekarang kita naikkan ke angka 15 juta, karena dulu 5 juta lebih kecil. Dan apa yang kita berikan itu bukan kepada warung-warung, tapi lebih kepada restoran. Nah, saya takutnya begini, disinformasi ini digerakkan untuk sedikit membingungkan masyarakat. Dan takutnya serangan-serangan ini nanti terjadi di era-era menjelang 2029 nanti. Kita ngomongnya black campaign, seperti itu. Nah, menariknya menurutku Mas, TikTok ini Mas, nah, itu yang dia. sangat-sangat menurutku gila karena secara algoritma itu gila, secara itu potensial banget untuk masifikasi informasi. Mas, aku kan sering lihat apalagi tadi Bang Jun nyenggol KDM. Nah itu KDM tuh halo. Kan kayak gitu kan. Siapa yang belum makan? Kan kayak gitu. Nah, ini untuk TikTok ini makanya aku mau narik perdebatan dari TikTok. Abis TikTok itu kita coba lihat mengenai bagaimana nih Kang Deddy Mulyadi melawan Pramono Anung. Nah, Dalam mereka melakukan pekerjaannya sebagai sesama gubernur gitu. Nah, mungkin yang TikTok dulu nih Mas, gimana ya? kalau fenomena ini memang fenomena sebenarnya dibilang baru juga enggak, dibilang enggak juga baru. Jadi dari ujung Papua, ujung Aceh, dari Jakarta sampai Kalimantan, mereka melihat loh bahwa aktivasi Deddy Mulyadi ini menjadi satu buah wave baru, bahwa yang penting kan didengar dan dilihat. Sebenarnya banyak bupati-bupati, gubernur-gubernur yang memang bekerja, tapi karena dia tidak live on TikTok, dia tidak aktivasi TikToknya, terlihatnya tidak bekerja. Nah itu, jadi sebenarnya kita harus punya sesuatu sesuatu movement dari teman-teman politik sendiri harus berbenah diri. Banyak dari teman-teman yang ya mungkin di usia yang di atas saya tanya mengenai TikTok, mereka nggak ngerti. Kebanyakan TikTok kan cuma buat joget-joget, ngelihat segala macam. Tapi untuk mereka mengaktifasi itu juga rada susah. Padahal next 2029 mungkin orang yang bisa menguasai politik adalah orang yang bisa menguasai TikTok. Tapi ngelihat perseteruan, sebenarnya nggak secara langsung berseteru ya Mas, antara Kang Deddy Mulyadi dan Pramono Anung. Cuma aku melihat bahwa di sana ada perbedaan gaya dalam memimpin. Nah, betul. Gitu. Nah, tapi cuma kan kalau misalkan aku memang biasanya melihat itu nggak sekedar lewat TikTok atau media aja. Cuma kan memang kita nggak bisa menafikan kalau misalkan wave-nya itu memang ya udah orang-orang melihatnya itu dari media sosial gitu. Cuma kalau aku kan bakal tetap gitu ngeliat apa yang sudah dikerjakan Pak Pramono dan Kang Deddy Mulyadi dalam sebulan ke belakang. 100 hari kepemimpinan, by data tuh seperti apa. Cuma kan mungkin memang tidak semuanya melakukan hal tersebut gitu. Cuma secara baiknya, kira-kira gimana ya Bang? Karena menurutku dua-duanya nih baik sebenarnya. Cuma kalau misalkan aku punya pandangan sendiri secara ukuran kepemimpinan dan bagian tata, karena secara kebijakan publik pun yang dibutuhkan Jawa Barat dan Jakarta pun berbeda gitu Bang. Tapi kalau menurut pandangan Bang Jo gimana? Ya fenomena Kang Deddy ini menunjukkan bahwa hari ini politik tidak hanya dibangun lewat baliho dan pidato resmi, tetapi lewat kepekaan dan kehadiran yang otentik divisualisasikan dengan disebarluaskan melalui media sosial, TikTok lah, Instagram dan lain-lain. Di era ini narasi yang kuat melalui digital itu dapat membangun basis kepercayaan politik yang lebih tahan lama daripada kampanye sesaat dan segala macam. Karena di media sosial rakyat tuh punya kuasa. Mereka memilih sendiri siapa yang mau mereka dengar dan mereka ikuti dan mereka percaya. Kita ini sedang masuk era baru di mana politisi yang didengar bukan yang paling lantang berteriak, tapi yang paling otentik hadir dan paling jujur menampilkan empati dan aktif di sosial media itu adalah panggung utamanya.
Nah teman-teman di balik kekuatan media sosial ini sebagai alat politik ini kita juga perlu berhati-hati. Popularitas digital itu tidak selalu berarti integritas politik. Kehadirannya di layar bisa dikemas, dimanipulasi, bahkan dipoles demikian rupa untuk membangun citra, bukan membangun kejujuran. Jadi ada risiko politik itu hanya jadi tontonan, bukan lagi ruang pertanggungjawaban. Ketika politik sibuk tampil di kamera tapi lupa bekerja di balik layar kebijakan, maka publik justru dijauhkan dari substansi demokrasi. Jadi penting bagi kita semua, Mas Fatir, balik pemilih maupun perilaku politik untuk tidak terpesona hanya oleh angka view dan followers. Betul. Seperti yang di-share tadi KDM dan Pramono Anung. Mereka berlomba-lomba melihat ya view-nya, followers-nya dengan gaya mereka masing-masing. Tapi anyway, kita punya warga negara baru sebenarnya, yaitu netizen. Itu dia yang susah diatur. Tetapi tetap kritis terhadap isi, nilai, dan konsistensi antara narasi digital dan tindakan nyata ini, kita sedang mencari pattern sebenarnya. Jadi di era ini, era yang kita masih belum ketahui lah sebenarnya harusnya seperti apa sih? Seperti Kang Deddy kah? Seperti Pramono Anung kah? Seperti Pak Prabowo kah? Atau seperti Bu Kofifa kah? Atau siapapun. Tapi sebenarnya patternnya belum ada untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi kita inginnya adalah teman-teman ini saling mengeksplor, tapi juga tidak mengeksplor sosial media dengan gerakan politiknya, tapi juga tetap dengan kejujurannya, sehingga check and balancingnya ada, nggak cuma pencitraan toh, tapi hasil kerjanya juga nyata. Itu aku sepakat, Mas. Itu dalam konteks pejabat publik. Betul. Cuma aku memandangnya dalam gerakan. Gerakan itu secara digital nggak bisa hanya gerakan digital aja. Betul. Itu harus dibarengi oleh gerakan yang konkret. Menurutku aksi demonstrasi harus tetap ada. Harus tetap. Demonstrasi harus tetap ada. Itu harus dilakukan walaupun sudah ada gerakan digital. Ya. Sesuai yang misalkan itu yang di POV pejabat publik, di POV seorang aktivis juga kita nggak boleh ketinggalan dalam digitalisasi. Oke. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan hal-hal lama yang sudah kita lakukan. Nah, ada advokasi litigasi dan non litigasi. Advokasi yang kita melihat secara peradilan dan non peradilan. Jadi kalau misalkan dibawa di advokasi sosial, Mas, kebetulan aku lagi meneliti tuh di Banyuwangi, ngambil advokasi sosial itu bareng dengan advokasi litigasi dan non litigasi. Itu melihat bahwasannya nggak bisa, Mas, kita melakukan gerakan tapi tidak melakukan gerakan-gerakan langkah-langkah konkret dalam mencapai hal tersebut. Karena secara harafiah, secara arti, advokasi kan merubah suatu kebijakan. Ya, betul. Gitu. Utamanya ditujukan untuk kaum-kaum marginal. Gitu, Mas. Nah, karena aku juga ngelihat, Mas. Kalau untuk di Malang itu, daerah Malang ya, daerah Jawa Timur, terakhir itu kan pasti isu tuh Perda RT RW. Iya, betul. Perda RT RW. Konflik agraria di daerah Jawa Timur tuh di Banyuwangi, di Pakel gitu. Lalu juga di Jawa Tengah pasti yang sudah sangat-sangat terkenal itu ya Wadas gitu, Mas. Cuma kalau misalkan banyak konflik agraria yang bertetanggan hari ini juga itu harus dilawan oleh aksi nyata. Kita nggak bisa tetap menggunakan aksi digital, sosial media, manfaatkan itu untuk masifikasi, untuk kalau kata Tan Malaka, untuk menyadarkan, untuk memberikan kesadaran yang masif, itu adalah revolusi terkecil. Gitu. Jadi nggak bisa kita hanya melakukan aksi demonstrasi doang, tapi kita juga harus melakukan secara digital. Tapi aksi digital itu nggak bisa dilakukan juga tanpa demonstrasi seperti biasa. Gitu. Ya memang tadi saya bilang bahwa kita ini human still humans. Tapi era perubahan ini juga kita harus ikuti. Bahwa di era mungkin zaman dulu semuanya ini berburu, kita nggak mungkin bertani. Karena dulu nggak ada info soal bertani. Begitu geser ke bertani, nggak ada lagi orang berburu, semuanya bertani. Begitu geser ke industrial, nggak ada lagi orang bertani, sekarang ke industrial. Berubah lagi ke era terus menerus sampai ke era digital, makanya kita nggak bisa lagi artinya mengikuti cara lama. Tapi mungkin loh kita bicara nanti,
mungkin kita bicara nanti tidak lagi ada turun ke jalan di era digital yang AI dan segala macam. Karena saya pikir waktu saya turun ke jalan 97 98 itu luar biasa capek, Mas. Sebulan penuh kita turun setiap pagi, malam pulang mandi, besok pagi turun lagi, malam pulang lagi info. Kita sekarang kumpul di Sarina, besok kita kumpul ini. Jadi sebulan penuh untuk menurunkan rezim lah saat itu. Tapi sekarang saya lihat pergerakan-pergerakan ini mungkin nggak sampai sebulan, hanya berapa hari. Tapi dengan gencarnya media dimanfaatkan, substansinya bisa sampai masuk ke ruang-ruang kecil, ke kamar-kamar, menjadi bahan pembicaraan dan segala macam. Jadi kalau ini dikombin, ini akan menjadi satu buah kekuatan yang bisa merubah satu buah arah sejarah. Jadi saya percaya ke depan bahwa mungkin less pergerakan tapi more digital mungkin. Tapi berbicara itu jauh ke depan, long term sekali, di mana AI sudah berkuasa dan segala macam. Kenapa? Karena orang just watch and see apapun semuanya, dan it's happen gitu loh, Mas Fatir. Kalau aku melihat, Mas, memang digitalisasi ini nggak bisa kita halau gitu. Oke. Hal seperti ini mau kita tahan segimanapun, ya ini akan menggerus kita. Seingatku, secara sejarah, kita belajar sejarah, setiap revolusi industri itu tidak mungkin ada penolakan. Betul. Ketika mulainya cerobong asap ditemukan di Inggris, semua buruh demo. Oke. Revolusi industri berikutnya, semuanya demo. Selalu ada demo. Cuma sepengetahuanku, tidak ada yang bisa menghalangi arus perubahan untuk lebih maju. Yes. Itu sih kalau dari aku. Ya, satu-satunya cara untuk kita berubah ada kita beradaptasi. Tantangan ke depan semakin tajam, turun naiknya semakin drastis. Tidak ada cara selain kita berubah. That's why teman-teman politik yang sekarang mungkin berada di ruang-ruang politik harus terjun ke bawah bersama dengan teman-teman Gen Z, Gen Alpha, belajar mengenai bagaimana sirkulasi momentum saat ini supaya mereka bisa bergerak dan menentukan arah masa depan mereka di 2029. Tapi kalau mereka berhenti belajar, ya mungkin end game buat mereka. Karena sekarang ada satu statement yang juga cukup menarik. No viral, no justice. Betul, gitu ya. betul. Berarti nanti ke depan bisa no viral, no politik lah mungkin. bisa. Mas Fatir, thank you so much atas insight-nya. Luar biasa. Masukan yang baru buat saya dan memperkaya wawasan saya bahwa ke depan kita harus bisa lebih baik lagi. Dan kita harus berkolaborasi. Siap, amin. Lebih dari itu, kita juga harus memulai membangun literasi politik sejak dini. Generasi Alpha perlu dikenalkan pada nilai-nilai demokrasi, hak warga negara, dan proses pengambilan keputusan. Bukan hanya saat mereka mulai memilih, tapi sejak mereka duduk di bangku sekolah. Dan yang paling penting, kita sebagai pemimpin dan wakil rakyat harus belajar menjadi relevan, masuk akal dan logik. Gen Alpha tidak mencari sosok sempurna. Mereka mencari pemimpin yang otentik, yang mau mendengar, mau belajar, dan mau tumbuh bersama zaman. Saya Bang Jo, ini cerita Bang Jo. Oke, kasih tepuk tangannya sekali lagi, teman-teman. Oke, sesi yang sangat insightful dan penuh pencerahan ya, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fatir dan juga Bang Jo yang sudah mengisi sesi debat pada hari ini. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi seru-seruan nih. Sesi apa itu? Sesi Jo Jawab Cepat. Oke teman-teman, di sesi Jo Jawab Cepat ini, Bang Jo akan menjawab pertanyaan dengan cepat dan spontan. Asik. Bang Jo nggak boleh jawab lama-lama ya, Bang? nggak boleh ya. Oke. Nah, biar makin seru nih teman-teman, kita juga akan mengajak calon ketua umum HIPMI
Mawang untuk menjadi sosok penanya dari Bang Jo ya. Untuk memimpin sesi ini, maka kita sambut Mas Hendy. Halo Mas Hendy, apa kabar? Oke, di sini kita sudah kedatangan Mas Hendy ya. Nah, mari kita mulai saja sesi Jo Jawab Cepat. Halo Bang Jo. Halo. Ya, jadi di sesi Jo Jawab Cepat ini saya mendapat 22 pertanyaan titipan dari kawan-kawan Gen Alpha dan Gen Z. Oke. Nah, ini caranya adalah saya akan bacakan pertanyaannya dan Mas Jo harus jawab secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Secepat mungkin dan sesingkat mungkin. Nggak boleh skip. Nggak boleh skip. Oke? Oke. Siap Bang Jo? Siap. Harus dipikir benar-benar karena ada beberapa pertanyaan berbahaya di dalamnya, apalagi titipan dari kawan-kawan HMI ini. Nggak boleh ganti petanya ya. Nggak boleh ganti penanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Mas Jo, DPRD itu penting nggak sih? Penting. Penting. Pertanyaan kedua, pilih mana jadi anggota legislatif atau aktivis jalanan? Anggota legislatif. Kayaknya saya juga nih. Iya, sama ya. Oke, sama. Tapi gagal saya kemarin. Oh, iya. Oke, pertanyaan ketiga. Lebih ribet mana? Rapat komisi atau debat sama netizen? Debat sama netizen. Oke, apalagi kalau netizennya mak-mak ya. Nah, itu dia. Oke. Pertanyaan keempat. Kalau rakyat demo, Mas Jo, datang atau diam? Data. Oh, datang. Kita harus data. Pertanyaan kelima. Kalau harus milih satu isu buat diperjuangkan seumur hidup, Mas Jo pilih apa? Kesetaraan gender dan upah guru-guru. Kalau satu aja. Oh, gimana? satu aja. Satu aja nih Mas Jo. Oke, upah guru-guru kayaknya. Upah guru. Wah, Iya. luar biasa. Nomor 6. Paling takut dikritik sama siapa? Media, rakyat, atau keluarga? Netizen. Netizen nggak ada di sini. Oh, Tapi nggak oke ada. ya. Nomor 7. Aktivis kampus itu idealis atau ngambekan menurut Mas Jo? Ngambekan. Pertanyaan ke-8. Paling kesel Mas Jo itu lihat anak muda itu ngapain? Scrolling. Scrolling aja gitu. Scrolling toh, oke. Kesel ya? Kesel. Pertanyaan ke-9. Lebih penting mana IPK tinggi atau aktif organisasi? Aktif organisasi. Pertanyaan ke-10. Anak muda sekarang lebih pinter dari zaman dulu atau lebih ribut dari zaman dulu? Lebih pinter Lebih pinter. sekarang. Kita kasih aplaus dulu untuk Boleh. Gen Alpha dan Gen Z. Lebih pinter. Pertanyaan ke-11. Ngopi atau ngeteh Mas Jo? Ngopi. TikTok atau YouTube? TikTok. Masak sendiri atau pesan online? Online. Pernah ketiduran pas rapat nggak? Pernah. Nomor 15. Gajian DPRD itu besar atau enggak? Besar. Kok ragu-ragu besar ya? Besar. Oke, berarti nggak usah ditambah ya. Nggak usah. Proposalnya udah banyak soalnya. Pertanyaan ke-16. Pernah kepikiran berhenti jadi anggota DPRD nggak? Enggak. Pertanyaan ke-17. Lebih serem mana, sidang paripurna atau debat sama mahasiswa? Debat sama mahasiswa. Makanya sering dijauhin. Di forum-forum seperti ini harusnya Bang Jo takut, tapi nggak tahu kenapa. Pertanyaan 18, pernah pura-pura baca dokumen padahal nggak paham? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Kapan itu? Waktu rapat Paripurna. paripurna. Panjang. Panjang ya. Nomor 19, kalau rakyat makin cerewet, itu bagus atau bahaya? Bagus. Bagus ya? Bagus. Oke. Pertanyaan 20, politik itu panggilan, pekerjaan, atau konten? Panggilan. Bukan konten Malang 1. Kan? Bukan. Kau tahu. Udah follow ya? Iya. Pertanyaan ke-21, pernah nggak pura-pura sibuk biar nggak hadir di tempat konstituen? Nggak pernah. Luar biasa, luar biasa. Pertanyaan nomor 22. Di DPRD Bang Jo lebih banyak bicara atau diam? Bicara. Banyak bicara ya? Bicara. Oke Bang Jo, terima kasih sudah menjawab 22 Alhamdulillah. pertanyaan secara cepat. Jadi dari 22 pertanyaan ini, pertanyaan mana yang paling berbahaya Mas Jo? Aktivis tadi kayaknya. Tentang aktivisme ya, tapi Mas Jo bisa menyelesaikan, bisa menjawab dengan cepat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Jo Sama-sama. sesinya, kesempatannya. Thank See you. you.
tepuknya sekali lagi untuk Jo jawab cepat. Oke. Gimana Bang Jo tadi perasaannya? Deg-degan? Deg-degan. Deg-degan. Keringetan, tapi bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya, sesi tadi merupakan sesi terakhir ya teman-teman untuk hari ini. Nah, terima kasih atas energi dan partisipasi teman-teman yang sudah hadir di diskusi pada hari ini. Dan terima kasih juga Bang Jo Sama-sama. sudah hadir. Thank you. Nah, hari ini kita belajar bahwa politik bukan soal siapa nih yang duduk di kursi kekuasaan, tapi soal siapa yang berani bicara, bertindak, dan berjejaring. Semoga forum ini bukan hanya ruang dengar, tetapi juga dapat menjadi ruang ubah. Karena kita tidak sedang membentuk generasi pemilih, tapi juga generasi pengubah arah. Oke, salam perjuangan dan sampai jumpa di forum Kata Bang Jo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.